Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Mas wabarakatuh. Iqbal, buka aja anunya. Ya, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi hari ini atau tepatnya di tanggal 23 Januari 2025 atau bertepatan dengan 23 Rajab 1446 Hijriah. Saya Muhammad Nusran memperkenalkan diri sebagai asesor dalam uji kompetensi penyelia halal hari ini dengan menghadirkan saudara Febi Iqbal Haryanto yang Haryadi, Pak. Haryadi Haryadi. dengan biasa dipanggil dengan Mas Iqbal aja ya. Ya, tentu Ya, kita betul, Pak. mengulang lagi sedikit apa-apa yang sudah dan saya berharap tentu jawabannya kalau ada yang keliru atau apa nanti saya luruskan ya, sehingga kita bisa memberikan hasil yang baik ya. Ya tentu ini tidak ada yang sempurna, tetapi saya berharap profesi atau kompetensi sebagai penyelia halal ini betul-betul dipahami, dimaknai ya dengan baik, sehingga Mas Iqbal, insya Allah kita semua bisa menjadi pejuang-pejuang halal di masyarakat yang bukan saya bermanfaat bagi dunia, benefitnya bagi dunia, tapi juga bagi akhirat ya. Makanya penyelia itu syaratnya yang pertama adalah muslim ya, walaupun dia Muslim, betul. mengilmui, tapi kalau tidak muslim nggak bisa jadi penyelia halal ya. Baik, sambil itu saya akan mengecek apa yang disebut dengan yang akan kita isi ya, dalam kesempatan ini ya. Baik, di sini skema sertifikasi adalah akupasi, judulnya tentang penyelia halal, nomornya 03/SKM/LSP PPHI 2000, ini paket 2024 ya. Ya, nama asesor Muhammad Nusran, TUK-nya sewaktu, nama asesi Febi Iqbal Haryadi, tanggalnya hari ini Kamis 23 Januari 2025. Baik, kita mulai. Mas Iqbal sudah siap ya? Oke, Pak. Bismillah. Baik, ya. Di sini ada kurang lebih kalau nggak salah 10 pertanyaan ya. Jadi saya sudah evaluasi, saya sudah lihat 10 pertanyaan ini membutuhkan jawaban ya, yang kira-kira Mas Iqbal bisa jawab dengan baik insya Allah ya. Yang pertama adalah pertanyaannya, BPJPH sebagaimana yang dipahami sebagai Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal menetapkan SJPH ya, sistem jaminan produk halal industri, terdiri atas 5 kriteria ya, 5 kriteria. Silakan Mas Iqbal sebutkan dan jelaskan secara sederhana, silakan. Oke, Pak. Ya, silakan. Untuk kriteria dari jaminan produk halal sendiri itu ada 5 ya, atau SJPH. Itu yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Di mana komitmen dan tanggung jawab ini tergantung dari kebijakan para top manajemen di suatu perusahaan untuk pertama menerapkan proses produksi halal di perusahaan tersebut, kemudian menyediakan sumber daya manusia, kemudian untuk mensosialisasikan tentang produk halal maupun produk yang halal di Ya, gimana Mas Iqbal? Seluruh perusahaan. Juga mengantung itu bebas dari babi maupun turunannya ataupun nama yang tidak halal seperti itu, Pak. Nah, dari bahan itu kita bisa melihat dari sertifikat of analysis
EUA atau misalnya MSCS kalau di pabrik saya, itu bisa dilihat konten atau isi dari bahan yang kita beli, bahan yang kita gunakan ini terbebas dari bahan yang haram atau halal, seperti itu, Pak. Baik. Kemudian yang ketiga adalah PPH, proses produk halal, di mana yang pertama adalah dari segi lokasinya, Pak. Lokasinya ini jauh dari misal pemotongan hewan yang tidak halal ataupun babi dan turunannya, seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua adalah membersihkan alat-alat yang akan digunakan itu dari kontaminan atau kotoran dan sejenisnya, seperti itu, Pak. Kemudian yang keempat adalah produk. Produk yang dihasilkan itu diberi nama yang baik atau yang buruk, itu juga termasuk dari kriteria SJBH. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi, di mana pemantauan dan evaluasi ini berdasarkan audit internal dan juga review dari top manajemen di perusahaan tersebut, Pak. Ya, baik. Seperti itu, Pak. Pada dasarnya sebenarnya 5 itu bisa juga apa namanya, penjelasannya bervariasi. Yang jelas sudah masuk konten itu. Jadi 5 kriteria itu yang paling utama adalah bahan baku dulu ya. Bahan baku harus halal ya, dan tidak ada bahan haram atau najis kan. Yang kedua proses produksinya. Ya, dipastikan tidak kontaminasi dengan barang haram. Jadi kalau ada misalnya company atau apa istilahnya pelaku usaha, ada usahanya tapi ada anjing di situ, ya itu mesti dihindarkan. Ya. Kemudian ada namanya pengawasan dan pengendalian, itu bagian dari manajemen tadi. Kemudian ada pengujian dan analisis, begitu Mas. Ya, kemudian tadi terkait apa tadi dokumentasi ya, rekaman apa itu? Ada apa istilahnya? Ya, saya kira sudah masuk komitmen tanggung jawab itu. Ya, sudah masuk itu semua ya. Kemudian untuk berikutnya pertanyaannya, bagaimana Mas Iqbal memastikan suatu bahan masuk kategori kritis atau tidak kritis? Ya, jelaskan dulu apa yang masuk kritis, kemudian berikan contoh masing-masing. Silakan. Oke, Pak. Jadi kalau di pabrik saya bahan baku yang dibilang kritis itu adalah bahan baku yang paling utama, Pak. Bahan baku yang paling sering atau yang paling banyak digunakan. Sebagai contoh, untuk produk liquid CO2 yang kami daftarkan sertifikat halal, ini menggunakan bahan baku flue gas, Pak, atau bahan bakar yang keluar dari alat namanya reformer, Pak. Jadi seperti itu. Untuk bahan yang non kritis itu menurut pendapat saya adalah bahan yang merupakan bahan baku penolong, Pak. Bahan penolong seperti itu. Ya. Kalau contohnya tadi sudah ada ya. Ya, Pak. Jadi itu sudah termaktub dan terkait dengan hal tersebut. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan terkait dengan kategori kritis dan tidak kritis itu tadi sudah disebutkan sumber bahan ya masuk ya, kemudian proses produksi ya, dan kontaminasi ya, termasuk dampak ya, impact of the last product ya, itu perlu sekali ya. Contohnya barangkali bisa ditambahkan Mas Iqbal, contoh bahan kritis itu misalnya ada kandungan gelatin. Gelatin ini kan asalnya dari tulang ya. Ya, kalau di map itu kita lihat dari babi itu ada kan, babi itu ada daging, ada tulang, ada bulu, ada kulit, ya kan gitu. Nah, gelatin ini adalah hasil dari tulang, ya kan? Dari tulang. Bisa begitu ya. Nah, ini bisa berasal dari tulang babi, itu yang contohnya bahan kritis. Kemudian lecitin juga bisa, asam lemak ya, itu bisa sumber haram. Nah, untuk bahan tidak kritis misalnya gula Mas Iqbal ya. Gula, tepung terigu, air, ini disebut bahan tidak kritis ya. Karena apa? Dia alami, tidak berisiko, tidak ada kontaminasi, kecuali
gula ini bisa jadi kritis kalau dia menggunakan apa yang disebut dengan apa bahan untuk jadi gula itu ada filter. Dengar suara saya, Mas Iqbal ya? Ya, benar Pak. Agak Nah, terputus tapi Pak. iya, putus tadi memang sinyal. Jadi gula ini kan titik kritisnya di di karbon aktif, filter, ya kan? Ya. Ya, Jadi dia tadinya brown, saya sering bawa mahasiswa ke pabrik gula. Di sini ada pabrik gula Takalar ya. di Sulawesi Selatan, di tidak jauh dari Makassar. Itu dia brown dulu, dan dia nanti di filter ya menjadi putih itu dan sebagainya, ya itu menggunakan filter. Nah kalau filternya di tulang babi, maka gulanya nanti adalah menjadi terkontaminasi barang haram. Itu titik kritisnya. Begitu pula air. Ya ada beberapa ustadz mengatakan, wah kok masa air bisa jadi haram? Saya katakan bisa. Kenapa? Ketika air dialirkan, kemudian tadinya keruh, ya kan? Keruh menjadi menjadi jernih. Nah, itu menggunakan filter karbon aktif, ya kan? Nah, kalau filter karbon aktif terbuat dari tulang babi, ya najis. Ah gitu. Jadi jawabannya Mas Iqbal tadi udah bagus ya. Insya Allah ya. Baik, berikutnya Mas Iqbal, pertanyaan kedua terkait dengan dokumen ya. Bahan kategori tidak kritis dapat berubah status menjadi bahan kritis. Ini mengapa dan berikan contoh Mas Iqbal. Mas Iqbal? Ya. Bahan yang tidak kritis bisa berubah menjadi bahan yang kritis, Pak ya? Ya, betul. Ya, tadi dari kalau dari proses produksi di perusahaan saya itu ada namanya Demin Water, Pak. Oke. Di mana Demin Water ini untuk prosesnya itu dia menggunakan karbon aktif, kemudian menggunakan resin dan ada filtrasi. Ya. Nah, di mana dari masing-masing itu bisa menyebabkan bahan tersebut menjadi bahan yang kritis. Seperti yang dibilang sama Pak Nusron tadi, bahwa filtrasi itu filternya itu bisa terbuat dari bahan yang non halal seperti dari bulu babi atau dan lain sebagainya. Kemudian activated carbonnya itu juga bisa terbuat dari tulang binatang atau babi dan turunannya, seperti itu, Pak. Ya. Iya, saya kira jawabannya udah benar tuh. Jadi saya tambahkan dan saya perjelas lagi bahwa yang bahan kategori tidak kritis bisa berubah status menjadi bahan kritis. Yang pertama jika terjadi perubahan ya, perubahan proses ya, itu jelas. Kemudian sumber bahannya juga atau metode pengolahan. Ya, itu terkait dengan ya. Contohnya tadi bisa kita ambil gula lagi, gula pasir ya. Bahannya tidak kritis kan, tapi dapat menjadi kritis jika proses produksinya melibatkan bone char atau arang tulang, ya kan? Persis sama tadi ya penjelasannya. Iya, betul. Ya, jadi oke ya. Lanjut Mas Iqbal, bagaimana cara Mas Iqbal memastikan bahwa dokumen bahan kritis yang diajukan itu valid? Jadi dokumen bahan kritis diajukan valid. Ya, silakan. Ya, pertama kalau dari perusahaan saya, Pak ya, itu kan memproduksi chemical dan juga otomatis bahan baku maupun bahan penolongnya itu berupa chemicals, di mana bahan baku tersebut itu dimanapun yang saya tahu itu chemicals itu tidak ada cap stempel halal, Pak, karena kan bukan untuk dikonsumsi. Betul. Nah, kemudian bagaimana cara kita tahu bahwa chemicals tersebut adalah bahan yang terdiri dari bahan yang tidak halal, seperti itu, Pak. Ya. Jadi yang pertama adalah kita bisa cek dari COA-nya atau Chemical of Analysis-nya. Ya. Terus kemudian kita bisa cek dari MSDS-nya. Ya. Dari dua item tersebut itu bisa menjelaskan bahwa
bahan yang kita beli, bahan yang kita gunakan ini terdiri atau terbuat dari bahan yang halal atau tidak, seperti itu, Pak. Ya, itu prosesnya Mas Iqbal. Pertanyaannya di sini adalah dokumen. Ya, bagaimana memastikan dokumen bahan kritis yang diajukan valid dokumennya. Jadi itu tadi prosesnya, sekarang dokumennya. Jadi sederhana saja Mas, bahwa kalau untuk dokumennya, ya silakan. Ya, kalau untuk memvalidasi dokumen, kalau apa namanya, perusahaan saya itu kita ada namanya uji laboratorium, Mbak. Ya. Jadi barang yang datang itu kita cek COA-nya, kita cek dengan hasil laboratorium ini sesuai atau enggak, seperti itu, Pak. Ya. Jadi begini Mas, jangan sampai gagal paham, maksudnya Kalau di ini bukan perusahaan kita seperti itu. ini bukan prosesnya, jadi dokumennya. Ya, dokumen. Jadi paling tidak halo, bisa didengar suara saya? Agak bisa didengar? Iya, Oke, agak iya. Jadi maksudnya untuk memastikan bisa, dokumen Pak, bisa. ya, untuk memastikan Bisa, bisa. dokumen bahan kritis yang diajukan valid, maksudnya dokumennya, ya dokumen. Tentu kan dari hasil proses, tapi kita ini dokumen. Maka yang pertama verifikasi dokumen yang perlu ya. Dokumen itu, maksudnya Iya. apanya? Kemudian isi dokumennya, ya isi dokumennya. Kemudian keaslian dokumen. Itu jawabannya Mas. Artinya terkait dengan Oh, ya. Jadi apa yang Mas Iqbal jelaskan itu betul. Ada COE-nya. Dan itu terkait dengan proses di laboratorium. Nah, setelah itu kan kita dokumentasi kan, dia catat. Nah, iya, betul, betul. dokumen ini mesti diverifikasi, ya satu. Kemudian isinya asli enggak? Ya, kita kalau mau meneliti seperti kemarin ini saya meneliti, kita sudah buat penelitian, kita buat laporannya, kan dokumen laporan ya. Nah, dokumen itu Iya. kita store dua, Iya. kita apa namanya? Kita bawa hak covernya itu dua, satu fotokopi, satu asli. Jadi semua asli, ya. Apakah apanya dokumennya itu mesti asli, tanda tangan, stempel. Nah, itu maksudnya Mas, ya. Jadi udah benar Iya. anunya jawabannya insyaallah ya. Oh, oke. Ya. Baik, sekarang kita pertanyaan berikutnya ini hampir selesai insyaallah. Bagaimana memastikan kehalalan bahan kritis jika tidak dilengkapi sertifikat halal? Jadi ada bahan tidak punya sertifikat halal. Tapi bagaimana kita memastikan Ya. kehalalan bahan kritis ini? Ya, silakan Mas. Untuk bahan kritis ini mungkin bisa dicek di apa namanya web Ya, BPJPH. ya, Itu di situ kita bisa memasukkan apa namanya kode kode bahannya, terus ya. kemudian kita Oke, masukkan perusahaannya, itu kita dapatnya dari mana, itu ya, nanti bisa keluar di situ halal atau enggak, seperti itu, Pak. ya. Kalau misalnya yang kita cek tidak valid, maksudnya kita mengalami kesulitan, apa yang awal kita pastikan bahwa bahan kritis ini eh, dapat dipastikan kehalalannya? Kira-kira apa Mas Iqbal? Dari bahan tersebut, misalnya sederhananya Mungkin ini bahan ini tidak punya label halal, ya, tapi gimana kita pastikan, apalagi dia tidak bagaimana kita pastikan bahwa bisa kita pastikan kehalalannya gitu loh, lewat pengamatan awal dulu. ya, Pak. Biasanya kalau produk kan ada ingredient Eh, kan, ada ya, ya, ingredient betul, kan, Pak, betul. di situ ada ingredient Ya, mengandung betul, betul. karbohidrat, mengandung sekian persen ya. Jadi istilahnya kita memeriksa Ya, komposisi bahannya dulu kan. Ya, terus selanjutnya gimana ya, Mas? berdasarkan COA yang kita dapat itu, Pak. Ya, betul. Ya, Betul. jadi pertama kita melihat dari COA yang kita dapat, terus Ya, kemudian kita cek kalau misalnya ada MSDS-nya, ya, seperti apa isi dari atau komposisi dari bahan tersebut, ya, kemudian kita validasi dengan cek di laboratorium, seperti itu, Pak. ya. Termasuk untuk mengecek itu bisa lewat supplier, Mas, kan? Ya, tentang proses produksinya supplier ditanya.
Oh, Ya punya tadi, supplier ya. ya, atau juga boleh apa kita audit ke fasilitas produksi, tapi itu kan repot ya. Tapi boleh, ya kita. Ya, butuh waktu dan biaya, Pak. Ya, tapi paling tidak tadi itu ingredient, ya kan? Atau lewat pakai apa tadi? Supplier kita tanya kan. Ini kamu punya produk bahan yang dikirim ini nggak ada label halalnya. Bagaimana? Oh bilang ada halal Pak itu. Misalnya cuma kami ini karena baru belum dicantumkan di labelnya. Bisa gitu kan? Gitu. Oh, Jadi memang kita ya, ya. sebagai penyelia mesti bisa melihat apa biasanya kan mereka berkelit ya, kita lihat oh ini ya kan, jadi bisa lewat supplier, bisa dari informasi ingredient, bisa dari apa atau kita langsung tanyakan ke audit di fasilitas produksi. Kemudian berikutnya, Oke, Pak. apakah pelatihan internal harus dengan narasumber eksternal, Mas Iqbal? Kalau menurut saya sih selama audit internal itu sudah dirasa cukup itu tidak perlu, Pak. Ya, Cuman jika membutuhkan apa namanya ilmu yang lebih advance atau ya, yang lebih baik, ya, ya tidak ada salahnya gitu untuk mengundang betul. narasumber dari eksternal Exactly, seperti itu, Pak. jawabannya bagus sekali ya. Jadi tidak harus ya. Kalau pelatihan internal Iya, dapat dilakukan dengan narasumber internal yang memiliki kompetensi, ya kan? Itu cukup. Tapi betul, Pak. apa kita juga menggunakan narasumber eksternal itu memberikan perspektif baru, ya, dan pengetahuan yang Ya, lebih luas sehingga dapat meningkatkan kualitas pelatihan. Ya, jadi kualitas kita tidak Pak. menafikan ya. Ya, Pak. Sedikit lagi, apakah produk yang tidak memenuhi kriteria halal dapat direproduksi? Mas Iqbal, silakan. Tergantung dari jenis produknya, Pak. Kalau semisal produknya itu berupa cairan, Ya, itu kalau semisal terkontaminasi dengan barang yang tidak halal, ya, itu akan sulit untuk dipisahkan, Pak. Tapi ya. kalau bahannya itu berupa padatan, itu lebih Padatan, gampang solid untuk ya. Ya, membersihkannya seperti itu, Pak. iya, 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 bagus. Ya, itu jawabannya bagus sekali. Ya, jadi produk bisa saja direproduksi ulang ya dengan catatan apa ya, seperti dikatakan tadi. Tapi kalau cairan agak sulit. Ya, jadi ya, salah cairan agak satunya. lebih sulit. Dari salah satunya caranya dengan misalnya mengganti bahan baku yang haram. Misalnya di situ ada padatan, ada barang haram. Kita Hmm, mengadakan ada pemisahan, ya. Sebenarnya pemisahan ada dalam pengalaman. Betul, dalam Pak. dalam cairan juga ada kan di teknik kimia di belajar apa yang disebut dengan sludge kan? Ada, Memisahkan Pak. Ada. satir kan? Iya. Iya, Kebetulan saya pernah jadi ketua ya. jurusan Mas Iqbal teknik kimia di FTI UMI. Iya, jadi ketua jurusan di sana jadi Oh, ya. Tapi saya sekarang konsen di teknik industri ya, ya begitu. Jadi saya tahu itu masalah oke. jadi menarik itu ya. Ya. Jadi itu satu. Iya, makanya kok lebih paham ya. Ya, iya, mesti memang asesor lebih paham juga. Terus memastikan tidak ada kontak dengan bahan yang haram ya, Iya, itu betul. pasti. Iya. Kemudian menghilangkan kandungan Iya, ya kita hilangkan dengan cara itu ya. Jadi teknik pemisahan itu banyak ya. Ya, termasuk iya, grading ya, mutu itu kan bisa kan? iya. Ya, itu banyak sekali di teknik kimia itu apa Oh ilmu-ilmu yang iya. ya. Baik, sekarang ada lagi bukti apa yang Iya, Mas betul, Pak. Iqbal kumpulkan untuk memastikan bahwa semua karyawan telah mengikuti sosialisasi kebijakan halal di perusahaan. Silakan. Eh, Ya, Biasanya, Pak, kalau di perusahaan saya pribadi ya. itu pada saat Jadi ataupun maksudnya tentang begini Mas Iqbal produk yang halal, supaya enggak salah. Ini kan ada apa sosialisasi kebijakan halal di perusahaan. Terus kan ada iya, karyawan yang iya, ikut, ada yang tidak.
gimana kita tahu bahwa semua karyawan telah mengikuti sosialisasi kebijakan halal? Bagaimana caranya mengetahui? Ini pertanyaan biasa, tidak ada kaitan dengan proses produksi. Iya, Ini kalau pertanyaan organisasi. Silakan. Ya, betul, Pak. Jadi kalau dari perusahaan saya itu biasanya kalau kita di apa namanya, Ya, disediakan sosialisasi itu hadir dan juga tidak seperti itu, Pak. saya kasih bocoran sedikit, Mas Iqbal. Jadi untuk mengetahui, memastikan karyawan mengikuti sosialisasi kebijakan halal, misalnya ada daftar hadir, nah gitu. Terus apa lagi? Ya, Biasanya ya. kalau ada pelatihan Kemudian apa dari dilakukan? Daftar hadir. Terus kalau mereka kuesioner, sudah selesai, dia kasih kuesioner, Pak, mengenai PPH. ya, kalau selesai mengadakan sosialisasi kebijakan halal, misalnya di perusahaan, kan biasanya dapat kita tanda tangan kan? Nah, itu daftar hadir. Terus dapat apa setelah itu? Ya, betul. Dapat apa? Biasanya dapat soft file-nya, Pak, Ya, atau OP-nya yang bisa kita share ke masing-masing personil. ya itu didapat ya. Tapi kan kita mau menunjukkan pada orang ini bahwa ini loh kita adakan pelatihan batch 2 misalnya. Iya toh? Nah, di situ misalnya apa yang Oh, diperlihatkan ya. tadi daftar hadir, apalagi biasanya orang kan selfie. Kemudian foto atau Foto dokumentasi, dokumentasi. Terus dapat apa lagi biasanya kalau sudah selesai? Kan tanda tangan nih. Biasanya, Iya, ya, tantangan. dia tanda tangan kan dapat fulus juga. Dapat sertifikat ya. Iya, atau surat keterangan. Nah, itu semua, Mas. Ya, Iya. Jadi coba lihat bukti yang kita oke, oke, Pak. tunjukkan ya. Yaitu secara manajemen ya. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa ini loh kita Ya, bat sekian ada fotonya nih, ada narasumbernya di sini, ada pesertanya. Nah, itu bukti kan. Iya. ya, Eh, betul, Pak. ya. The last but not least. Ya, the last but not least ini eh apa ini? Eh Bagaimana cara memastikan tindakan perbaikan yang dilakukan, ya, bagaimana cara memastikan tindakan perbaikan yang dilakukan tidak menjadi temuan lagi saat auditor internal berikutnya. Jadi kan begini Mas Iqbal, penyelia itu kan mendampingi perusahaan, mendampingi pelaku Ya, usaha, kan gitu. ya, Jadi kita itu lebih dekat, ya, pahalanya banyak gitu. Kalau auditor, ya, dia mengaudit, dia selalu berusaha mengadakan temuan. Pokoknya dia ya, cari kesalahannya di mana ini, ya kan begitu. Nah, kita penyelia halal ya, ini yang mendampingi dan menjelaskan pada auditor, ya kan begitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita memastikan tindakan perbaikan dilakukan tidak menjadi temuan. Artinya pelaku usaha bisa menjawab, bisa bisa memberikan keterangan yang jelas dan akurat sesuai dengan fakta di lapangan. Kira-kira bagaimana cara memastikan tindakan perbaikan itu, Mas Iqbal? Silakan. Ini pertanyaan terakhir. ya, Pak. Untuk tindakan perbaikan sendiri itu biasanya kita eh, melakukan evaluasi, Pak. Oke. Jadi semisal habis dari audit eksternal itu kita evaluasi apa temuannya, kemudian Ya, kita kasih deadline ke departemen terkait bahwa oh ini harus selesai tanggal sekian seperti itu, Pak. Nanti setelah ya, tanggal sekian kita evaluasi lagi apakah dari ya. temuan itu sudah selesai atau belum seperti itu, Pak. Betul. Nah, kita sambung itu udah bagus jawabannya. Ya, saya sebagai asesor cukup atau sangat puas dengan jawaban itu. Nah, ketika kita menjawab demikian, berarti yang kita lakukan adalah menganalisis akar penyebabnya kan, akar masalahnya. Kan gitu. Ya, nah akar masalah ini kita lihat, kemudian kita Ya, betul. Ya, mengadakan betul, rencana Pak. perbaikan, ya kan? Perbaikan. Kemudian Ya, tindakan betul, Pak. perbaikan itu kemudian kita evaluasi seperti yang tadi Mas Iqbal katakan, evaluasi.
ya kita kasih waktu. Ya, Setelah itu kita verifikasi. Setelah mereka lakukan, kita verifikasi ulang iya, untuk betul, Pak. memastikan bahwa tindakan perbaikan telah berhasil. Ya, begitu. Jadi perbaikan-perbaikan itu Berhasil. kita perbaiki Betul. terus. Ya. Ini oke nih, sudah nih selesai. Saya sudah tanda tangannya. Oke, saya lanjutkan ya. Oh, alhamdulillah. Iya, ya sudah selesai, tinggal diverifikasi. Kalau temannya Mas Iqbal ada belum masuk ya Pak De apa namanya? Oh, kita berdua aja nih ya. Tidak ada, iya. Ini sudah direkod. Sekira cukup Mas Iqbal ya. Mudah-mudahan sukses Mas Iqbal. Insya Allah masih muda kan? Sekarang usia berapa Mas Iqbal? Mas Iqbal? Mungkin saya Ya, ini bisa agak. panggilkan teman saya untuk join. Oke, silakan ya. Ya. Atau sebelum ditutup, tadi lupa Mas Iqbal perkenalkan diri sejenak supaya jadi dokumentasi karena kita rekam ini. Silakan Mas Iqbal. Oh, ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Febi Iqbal Haryadi. Saya bekerja di PT Petro Uksu Nusantara, Pak. Berlokasi pabriknya ada di Gresik. Nah, Petro Uksu Nusantara sendiri ini memiliki beberapa produk. Salah satunya adalah liquid CO2, Pak, yang kita daftarkan produk halal. Saya sendiri lulusan dari Teknik Kimia ITS, Pak. Ya. Kemudian terus kuliah, saya bekerja di perusahaan petrokimia juga di Banten. Kemudian saya balik lagi ke Gresik, Surabaya, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik Mas Iqbal, terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Segera kita menunggu Amin, amin. berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih, Pak Terima kasih. Nusron. Ya, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabat. Saya perkenalkan, saya asesor nama Muhammad Nusran, asesor BNSP, kompetensi penyelia halal. Saya ngajar atau dosen di teknik industri. Saya Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Ya, ya. Jadi alhamdulillah saya baru mengajar 35 tahun. Jadi ini sudah kakek-kakek ini Mas Leader ya. Ya, ya kita santai-santai saja Mas Leader ya. Kita Baik, Pak. santai-santai saja, jangan nervus. Ya, ini lagi di rumah ya. Iya, Pak. Baik, silakan Mas Leader. Ini bagus sekali namanya ini ya. Saya baru temuin apa Terima nama? kasih, Pak. Saya kira tadi nama perusahaan. Maaf ya. Iya, Pak. Iya. Ya, ini PT PON, PT-nya perusahaannya. Iya. Ya. Jadi namanya Mas Leader Nusantara gitu. Iya, betul, Pak. Oh, subhanallah. Panggilannya apa? Panggilannya, menyapanya. Ini Leader, Pak. leader. Oke, Mas Leader ya. Oke. Baik, Mas Leader, silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, Pak, nama saya Leader Ya. Nusantara dari PT PON. Di PT PON saya sebagai sales leader. Ya. Saya di PT PON baru 1 tahun ini, dari tahun 2024. Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Silakan latar belakang pendidikan, tinggal di mana? Latar belakang pendidikan SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah 1 Gresik, Ya. SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik. Kuliahnya saya alhamdulillah berkuliah di Cina, Jiangsu Vocational Institute of Commerce, dan Jurusan S1-nya jurusan e-commerce. e-commerce. Ya. Ya. Dan S1-nya saya di Nanjing University of Finance and Economics, Masya Allah. jurusan e-commerce. Ya. Baik. Jadi kalau penyelia memang itu bisa latar belakang non science ya. Kecuali kalau auditor ya. Jadi kelebihannya kalau sains itu jadi auditor, tapi kalau bidang lain apakah ekonomi, finance atau
apa komputer ya atau ICT ya itu boleh jadi penyelia. Dan syaratnya penyelia adalah harus Muslim ya. Jadi ini betul-betul Nusantara karena SD, SMP Muhammadiyah, SMA-nya Nahdlatul Ulama ya. Jadi Ya, nanti Mas Leader bisa disebut dengan Muhammad Nuh ya. Jadi Muhammadiyah dan NU. Gitu. siap. Ya, ini Muslim. Baik Mas Leader, saya lihat anunya dulu ya. Saya kira Baik, sudah Pak. perkenalan. Baik kita lihat. Ini saya anu dulu ya. Saya kerjakan dulu ini anunya ya. Apa namanya? Saya checklist dulu sambil Mas Leader santai-santai. Boleh sambil makan, minum, silakan ya. Saya Oh, kerjakan dulu terima kasih, Pak. ini. Jadi begitu selesai Mas Leader sudah langsung selesai ya. Oke, Insya Pak. Allah, ya insya Allah dimudahkan ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol, Baik, saya Pak. sementara klik-klik dulu ini. Saya klik-klik Ya. dulu. Ya saya klik-klik dulu. Oke, dulu. Ya ini sudah dua kliknya. Saya masuk lagi. Mas Lydia sudah berkeluarga? Alhamdulillah masih single, Pak. Oh, single. Berarti usianya masih 20-an? 25, Pak. 25. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Baik. Saya isi dulu ini. Ya. Oke. Ya, kita tidak lama Mas Leader sambil kita ini sementara saya isi dulu. Checklist dulu. Sudah Isa di situ? Iya, Pak, sudah. Baru Isa, iya. Ini karena kita apa? Master. Dulu. Saya checklist dulu. Berarti dekat dengan anu ya rumahnya ya, dekat masjid ya. Ini Ya. tinggalnya di Surabaya Mas? Di Gresik juga, Pak. Oh di Gresik juga. Oh, Ya. Insya Allah. Dari PON sekitar 15 menit. Oh 15 menit ya, dekat ya. Iya. Kira karirnya nanti Mas Leader ini iya, akan bagus ini nanti kalau yang penting apa namanya telaten ya. Ya. Ini kita sambil ngomong-ngomong saya klik-klik dulu nih tanda tangannya Mas Leader ya. Ya, Pak. Ya ini saya ya apa? Saya klik dulu ya. Kalau sudah semua ini prosesi pencatatan asesmen. Kalau kita asesi di apa namanya di offline ya Ya. memang sambil itu apa kita bisa agak leluasa gitu ya. Sama ini isinya rekaman asesmen. Gresik itu daerah industri ya. Iya, betul, Pak. Ada petrokimia, ada Iya, petroso. betul.
Oke, tunggu dulu. Ini saya tanya dulu yang mana ini, ada yang belum mana. Saya telepon dulu Mas ini. Sama seperti tadi ini, mungkin ada yang saya salah klik di yang tadi iya, coba di mana kira-kira dicek itu di atas. Ini jadi pelaksana asesmen di bawah 02, 03, 05, 04-nya nggak ada. Berarti saya naik ke atas yang kuning tapi sudah terchecklist semua juga. Ya di mana dicek itu? Diarahkan saya. Kita cek baik kalau gitu. Ya oke. Ya. Ya sambil kita nunggu admin menyelesaikan tugasnya, ada tidak nampak apa namanya yang mau di checklist itu ya. Oh ya. Insya Allah ya, jadi apa penyelia memang itu lebih banyak jadi bedanya dengan pendamping ya, itu adalah maksud saya pendamping penyelia dengan bedanya dengan auditor. Kalau auditor itu menemukan, jadi mencari kesalahan. Kalau penyelia tidak, mendampingi, bahkan mendampingi dengan auditor itu ya, sehingga kita bisa mengarahkan perusahaan dan mengarahkan pelaku usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari auditor ketika kunjungan atau asesmen ke perusahaan kita. Ini sambil kita tunggu dulu admin. Ya, bagaimana kondisi di Gresik? Hujan apa cerah? Mendung, Pak. Mendung Cuma ya? lebih baik daripada kemarin. Kemarin sampai banjir. Oh, begitu ya. Nah, kalau Makassar tadi hujan deras, ini agak bagus ini, ya. Oh, udah cerah ya, Pak ya? Iya. Semoga besok cerah, Pak, biar lancar. Iya. Tapi kalau hujan juga yang penting tidak kelebihan, itu kan rahmat ya. Ya. Rahmat. Sudah ada kayaknya kali ini ya, sudah. Oke. Ya. Kita mulai saja Mas ya. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita akan arahkan kepada soal jawab begitu ya. Ya, soal jawab kita arahkan ya. Oke, Mas, dijawab saja sederhana. Yang pertama Mas leader ini kan sudah paham apa itu BPJPH, sudah ya? Sudah, Pak. Apa itu arti BPJPH? Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal. B, bukan lembaga, B. Oh, B, badan ya, penyelenggara. badan. Jadi badan pelaksana. Badan pelaksana jaminan produk halal. Iya, betul. Sekarang dulu dibawa Kemenak, Kementerian Agama, sekarang dibawa Presiden, kepala badannya. Iya. Sekarang ketuanya Babe Hekal Hasan. Ya, kan gitu. Gitu. Nah, di sini pertanyaannya Mas Leader, BPJPH telah menetapkan SJPH. SJPH itu Sistem Jaminan Produk Halal. Produk Halal. Iya, sebagai jaminan mutu halal di industri. Itu ada 5 Mas kriterianya. Bisa disebutkan dan dijelaskan singkat-singkat? Yang pertama komitmen dan tanggung jawab. Iya. Yang kedua bahan baku. Iya. Yang ketiga
eh, produksi, Iya, produk. iya, Keempat itu ada kebijakan. ya. Ada dokumentasi juga. Ya, yang terakhir ya pokoknya yang bagian paling terakhir itu ada eh, apa namanya pengecekan dan evaluasi. Oke, ya. Jadi intinya adalah ada rekaman ya, dokumentasi Ya, ya. dokumentasi. Iya, ada dokumentasi. Saya ngetik dulu ya Mas ya. Iya, Pak. Sambil Mas tadi sudah menjawab, saya mengetik dulu. Nah, untuk ini kan ada jawabannya Mas di sini kan. Nanti Ya, setelah itu baru saya ya. Jadi di sini bisa juga dikatakan yang pertama 5 kriteria itu adalah bahan baku ya. ya, Bahan baku dulu Mas. Jadi bahan baku ini adalah harus halal ya kan? Harus halal, tidak mengandung bahan yang haram kan begitu? Iya, betul, Pak. iya, tidak mengandung barang haram. Artinya tidak terkontaminasi juga, ya, tidak terkontaminasi. Ya. Kemudian yang kedua proses produksi. Proses produksi. Ya, ini dipastikan juga tidak ada kontak, ya. Proses produksi harus harus halal juga. Ya, proses produksi harus halal, tidak ada kontak, maksudnya kontaminasi, ya, dengan bahan haram atau bahan tidak halal ya. Kita langsung saja haram ya, bukan Ya, tidak halal, karena kalau tidak halal ya berarti sama dengan haram. Jadi proses produksi tidak ada kontak dengan bahan haram ya. betul. Ya, supaya nanti ini jawabannya masih ini saya ngetik. Ya, Oke, Pak. kemudian dia juga apa itu? Tiga yang bisa merubah status halal. Ya, status halal. Kemudian yang ketiga itu Mas tadi terkait dengan pengawasan. Ya, Pak. Pengawasan dan pengendalian ya, hampir sama tadi ya. Ya, ada Ya, betul, Pak. manajemen kan, manajemen ya. Itu harus Manajemen. pengawasannya dan pengendaliannya memastikan halal ya, Betul. memastikan halal. Selama proses produksi halal. Iya, betul. Nah, itu. Jadi kita ini diskusi sambil saya mengetik. Kemudian ada juga pengujian ya, itu kan pengujian perlu. Ya, Perlu analisisnya analisis itu hasil daripada produksi. ya harus pengujiannya dan analisisnya itu dipastikan halal. Ya, Ya, dan dievaluasi. iya evaluasi. Iya, oke. Dokumentasi atau evaluasi. Itu evaluasi. Oke, Mas. Sudah selesai. Kemudian yang kedua, Mas leader, kalau saya bertanya dan Mas leader tidak paham, minta diulang ya. Ya, Pak. Bagaimana Mas leader memastikan suatu bahan masuk kategori kritis atau tidak kritis? Jadi Bagaimana ya bahan masuk kategori kritis untuk dan mengategorikan bahan itu. ya, Ya, Pak. ya silakan. Untuk memastikan bahan itu menjadi kategori kritis atau tidak kritis itu Ya, contohnya apakah selama proses produksi itu apa ada alat atau mesin itu terkontaminasi pernah dipakai di sebelumnya itu apakah ada yang bekas yang contohnya apakah ada babinya atau tidak. Itu jika misal contoh sebut aja contoh ada tempat penggilingan misal. ya, Nah, awalnya dipakai untuk menggiling daging sapi, lalu dipakai untuk menggiling daging babi, ya, lalu tanpa dicuci, tanpa diganti, akhirnya dipakai untuk menggiling daging sapi lagi. ya, Akhirnya daging sapi tersebut itu masuk kategori bahan kritis. Itu. ya. Jadi kesimpulannya kita harus mempertimbangkan faktor sumber bahan ya, proses produksi ya, kemudian kemungkinan kontaminasi tadi ya. Ya, Ya, betul, Pak. kontaminasi ya. Oke.
Itu kemudian udah selesai, kita masuk pertanyaan berikutnya. Bahan kategori tidak kritis, Mas Iqbal, dapat berubah status menjadi bahan kritis. Ya, jadi bahan kategorinya tidak kritis dapat berubah menjadi kritis. Kalau kritis kan berarti tidak bagus ya. Iya, Artinya Pak. dia berarti cenderung ada najis atau ada barang haram. Mengapa begitu? Berikan contoh. Contohnya jika dalam ketika proses produksi menggunakan misal contoh dari menggunakan bahan air, tapi dari air tersebut itu perlu difilter lagi. Ya, Nah, apakah bahan yang dipakai untuk memfilter tersebut itu apakah terbuat dari bahan yang haram? Contohnya seperti babi, seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya kalau ditanya apakah bisa dari status non kritis menjadi kritis, itu jawabannya bisa. Maksudnya ada kemungkinan bisa jika kalau bahan mesin yang digunakan itu menggunakan babi. ya, baik. Jadi ada dalam hal ini ada terjadi perubahan dalam proses produksi ya. Perubahan, kemudian sumber bahannya atau metode pengolahan. Bahan ya, metode pengolahan. Saya lagi ngetik lagi nih. Ya. Jadi itu semua dapat mempengaruhi status halal ya. Betul, Pak. Status halal iya. Kalau contohnya seperti misalnya apa, Mas? Gula pasir ya. Ya. Iya, gula pasir itu bisa apa? Atau jangan gula pasir, bisa juga eh, eh, apa? Eh, apa istilahnya? Eh, minyak kelapa. Minyak kelapa itu dari apa namanya? Eh, Oh, yang serabut. iya, enggak, maksud saya itu kan bisa contohnya bukan gula pasir aja, bisa minyak Ya, kelapa, betul. iya, Hmm. atau apa minyak ya, minyak, Ya, minyak, minyak, minyak goreng, minyak goreng. ya goreng itu kan untuk menjernihkan, ini kan bahan tidak kritis, tapi Ya, dapat menjadi kritis ya jika proses produksi jika melibatkan penggunaan prostitusi. misalnya arang tulang babi. Ya, betul, Pak. Ya, kalau alat lambai berarti dia berubah. Oke, sepakat. Saya pindah lagi ke pertanyaan berikutnya. Eh, Bagaimana memastikan kehalalan bahan kritis jika tidak dilengkapi sertifikat halal? Bisa Bisa dipahami lagi, ini? Pak? Ya, jadi ini ada bahan kritis. Ya. Ya, tapi tidak punya label halal. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa produk ini halal? Bagaimana caranya? eh, Contohnya bisa pakai COA atau MSDS, Pak. Iya, terus Ya. Terus ya dilihat juga ini apakah kita cek juga bahan ini ada mengandung unsur babi atau tidak. Seperti itu, Pak. ya, terus Hmm, dan dilihat juga apa ya? ah, dari Paul Kristis gimana, Pak? Bisa diulangi lagi? ya memastikan. Jadi gini loh, ada produk masuk Hmm? di perusahaan. Eh, ini tidak punya label halal, tidak punya sertifikat halal. Tapi kita ingin bahwa apa informasi dari yang mengirim barang mengatakan itu halal. Nah, bagaimana kita memastikan kehalalan bahan kritis ini? Begitu maksudnya. Oh ya, kita eh, minta data tentang produk yang dikirimkan ke kita. Cak, Ya, gitu. Bisa kita tanyakan tentang ya itu tadi seperti Certificate of ya, Analysis atau MSDS. Di dalam MS tersebut nanti akan terinci. Oh, ini apakah ada mengandung unsur haram atau tidak? ya. Seperti itu, walaupun tidak ada label halal. Oke. Jadi kesimpulan saya mengetik nih,
Jadi kehalalan bahan kritis yang tidak dilengkapi dengan sertifikat halal dengan memeriksa komposisi bahannya ya. Iya betul Pak. Ya. Terus ada satu lagi Mas. Ini perlu. Jadi samping komposisi bahan, kita bisa juga tanya pada supplier. Iya betul Pak. Ya. Kita bisa juga tanya. Iya, apakah betul ini ada? Kan gitu tanya ya. Oh ya. Dan sebagainya ya. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi itu. Oke, saya ketik ini ya. Saya masukkan dulu jawabannya. Karena ini akan terekod ya. Iya Pak. Ya. Oke, sekarang ini kan biasa di perusahaan diadakan pelatihan ya. Iya Pak. Ya. Bagaimana Mas Leader? Apakah pelatihan internal harus dengan narasumber eksternal? Jawabannya tidak harus sih Pak. Tidak harus ya? Tidak harus. Oke. Itu bisa jadi, alasannya bisa jadi opsional. Ya. Jika dilihat kalau memang sekiranya kita perlu membawa apa? Jika kita bisa dan dari pihak internal kami bisa membawakan, bisa melatih, memberikan pelatihan tentang prosedur halal, penyelih halal, kita Ya. bisa seperti itu. Ya, jawabannya tidak harus ya. Tidak harus. Internal sudah cukup. Internal yang kompeten ya. Iya Pak. Yang kompeten itu sudah cukup dan punya pengalaman ya. Betul. Relevan. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah produk yang tidak memenuhi kriteria halal dapat direproduksi? Jadi ada nih apakah cairan atau padatan dia tidak memenuhi kriteria halal, apakah kita bisa lanjutkan produksi atau tidak? Dia tidak ada label halal gitu ya Pak ya? Iya. Jawabannya bisa Pak. Ya, terus? Contohnya seperti dapat direproduksi ya? Ya, yang penting kita lihat komposisinya aja Pak. Maksudnya apa tidak? Yang penting tidak mengandung babi Ya. yang berhubungan dengan najis. Jadi dapat direproduksi ya? Ya. Saya ketik dulu. Dapat atau istilahnya di downgrade ya, diangkat gitu ya. Diangkat ya. Ya. Bagaimana penjelasan lanjutnya? Maksudnya kalau kita bisa memproduksi ulang, reproduksi, tapi ini masih mengandung bahan haram. Katakanlah ada contoh apa istilahnya produk solid. Jadi ada produk tapi dia lengket itu barang haram. Bagaimana caranya untuk memisahkan? Caranya, jadi maksudnya itu ada produk, dia itu memang sebagian itu bisa diproduksi lagi, cuma yang satunya itu melekat pada yang produk halal itu ya Pak? Ya betul. Oke. Jadi ya bisa kita buat sistem sistem ya untuk membuang yang bagian yang haramnya itu. Ya, membuang ya. Ya. Jadi saya catat membuang Atau mengeliminasi. bahan yang haram ya. Ya. Ya betul ini, membuang bahan baku yang haram. Terus? Dan setelah yang bahan haram tersebut dipisahkan atau dibuang, nanti kita akan lakukan pengecekan terlebih lagi. Apakah bahan tersebut ini, apakah sudah betul-betul lepas dari bahan yang haram tersebut. Setelah dilakukan analisa dan ternyata memang sudah oke, boleh diproses Ya. kembali. Termasuk memastikan tidak ada kontak ya, kontaminasi Ya, ya. betul. Jadi Ya. kita menghilangkan kandungan yang haram itu ya tadi ya. Oke. Ya, betul Pak. Ya. Bagus ini jawabannya dengan bahan haram atau najis ya. Ya, betul. Ya makanya suatu ketika Mas Leader
ke apa? Menuju ke sebuah pelaku usaha, kira-kira bagaimana tindakannya Mas kalau dia ada rumah produksi, tapi di luar itu ada anjingnya. Kira-kira Mas Leader bisa merekomendasikan sertifikat halal enggak ke pelaku usaha itu? Dia Lokasi anjingnya itu di luar ya Pak ya? bisa aja di luar, bisa aja dalam. Kalau di luar bagaimana? Kalau di dalam bagaimana? Kalau menurut saya kalau di dalam itu eh, selama tidak masuk ke area produksi tempat bahan baku, Iya, saya masih bisa. Tapi kalau anjingnya tersebut masuk ke area produksi, ke tempat bahan baku, iya. saya tidak merekomendasikan. Begitu. Iya, oke. Jadi tergantung posisinya ya. Tergantung Pak. Posisinya dia. Oke, saya kira itu jawaban yang tepat terkait dengan hal tersebut. Iya, ini sedikit lagi, the last but not least ya. Mana lagi yang belum? Sebentar. Ini di bawah ini sedikit. Ada dua lagi. Oke Pak. Terkait dengan audit internal. Oke. Itu kan biasa mengaudit itu kan setahun sekali ya. Setahun sekali Pak. Iya. Tapi boleh saja kita mengadakan lebih dari sekali. Misalnya dalam satu tahun itu 2 kali, 3 kali kah? Ya, Ya. dilakukan lebih. Itu gimana itu? Apa bisa dan berikan contoh misalnya. Dalam Oke. kondisi bagaimana kita melakukan audit lebih dari setahun, Oke. lebih dari sekali ya. Oke, bisa saja audit itu dilakukan 2 kali dalam setahun jika selama proses dari bahan baku, produksi produksi produk itu ada indikasi di luar eh, dalam pengawasan halal atau bisa dibilang itu udah melanggar, ada indikasi untuk eh, bukan ke arah halal lagi. Itu bisa dilakukan untuk audit lebih dari sekali. Ya. Bisa dikasih contoh misalnya dalam kasus bagaimana? Oke, contoh jika area kami itu biasa area produksi kami dan area tempat bahan baku kami itu tidak ada ti- tidak ada tidak ada hewan liar hewan seperti anjing. Tiba-tiba ada hewan liar seperti anjing anjing liar itu masuk ke tempat bahan baku kami atau tempat produksi kami. Nah, dari situ kami bisa harus melakukan audit mungkin lebih dari sekali dalam 1 tahun. Ya. Jadi intinya begini Mas, saya berikan kata-kata gini. Jadi audit internal dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun jika uh, jika Ya, terjadi perubahan proses perubahan bisnis, proses ya, bisnis. ya, atau perubahan sistem ya. Jadi Oh itu ya, mesti diulang ya. diulang ya betul Ya, Pak. jadi bisa seperti itu memperbaiki. Kemudian ini sudah contohnya kira-kira apa ya? Jika bahan baku kami ada yang bertambah itu ya Iya, betul. Oke, saya tambah di sini ya. Contohnya, jika ada bahan contoh, baku contoh jika bahan baku terjadi apa? Perubahan. ya Jadi perubahan ya, perubahan, ya, dan lain sebagainya. Oke, oke. The last but not least, yang terakhir, Mas. Ya, ya Pak. terakhir ini, bagaimana cara memastikan tindakan perubahan yang dilakukan tidak menjadi temuan lagi saat audit internal berikutnya? Jadi saya ulangi, jadi kita melakukan tindakan perbaikan dalam satu proses produksi, ya, agar nanti ketika auditor datang tidak lagi menjadi temuan, ya kan? Ya Nah, Pak. jadi bagaimana cara memastikan tindakan perbaikan tersebut
Itu Mas. Yang pertama kita bikinkan seperti template atau seperti Excel gitu. Apa yang misalnya ada kejadian apa di tanggal berapa, jam berapa, itu kita masukkan dalam template tersebut, format tersebut, Iya, agar kita semua itu bisa merekap apa yang terjadi selama proses tersebut, proses dalam audit tersebut. Dan jika sudah diketahui permasalahannya, kita baru bisa memberikan deadline kapan iya, masalah ini harus selesai. iya. Jadi berarti ada Seperti itu. pengembangan rencana ya, perbaikan. Ya, betul. Yang paling utama itu Mas adalah kita melakukan yang disebut dengan menganalisis akar masalah ya. Jadi ada akar masalahnya, kemudian nanti dievaluasi Mas ya. Iya, betul, Pak. Ya, ya ada akar Dianalisa masalahnya permasalahannya dan akan dievaluasi. dan dievaluasi. Ya, evaluasi. Ya, mengevaluasi apa yang dievaluasi Mas? Hasil dari eh, Perbaikan. perbaikan tersebut. Iya, betul. Jadi supaya sehingga kita bisa verifikasi ulang ya. Iya, betul, Pak. Agar Ini tidak jawabannya ada. mantap-mantap ini, Masya Allah ya. Iya, Alhamdulillah. iya. Sekarang saya upload dulu tantangannya, Mas. Dengan tanda tangan saya juga. Ya, ini sudah. Ya, alhamdulillah sudah semua. Saya cek lihat-lihat dulu. Jadi saya sekali jalan, enggak ulang-ulang lagi ya. Ini pertanyaannya. Ya. Jadi kita dalam jangka tadi jam berapa mulai ya? Hampir setengah jam. 10 pertanyaan. Ini kayak di BAP aja nih Mas ya. Ya kita sudah selesai. Ya kayaknya kompeten deh Mas Leader nih. Baik, terima kasih, Ya Pak. insya Allah ya mudah-mudahan sukses. Amin, amin, amin. Semoga Bapak Saya, juga, Pak. ya Sehat-sehat terus. terima kasih. Saya checklist dulu. Jelas. Supaya nanti pas Mas Leader keluar dari ini sudah oke nih. Ya saya checklist dulu. Ini dulu kita kalau pakai manual dulu, wah ini tebal anunya, tebal apanya? Pasti. Iya, dan pakai manual tangan ya. Sekarang ini pakai digital dan kita bisa, iya, iya oke. Aspek pengetahuan seluruh unit kompetensi yang diujikan, Mas Leader sebagai umpan balik asesi tercapai, ya. Iya, Ya, terima kasih, Pak. oke. Kemudian, oke, saya upload. Upload sudah. Ini klik-klik sudah. Oke, lanjutkan. Ya. Oke, tercapai semua kompeten. Ya. Dan ya, saya upload ini tanda tangan. Kemudian upload tanda tangannya. Nah, sudah saya lanjutkan. Ya. Kemudian ya, saya kira tidak ada catatan komentar. Lanjutkan aja. Laporannya oke. Asesmen berjalan lancar. Saya klik lagi. Ya, semua sudah oke. Ya, lakukan peninjauan penggunaan asesmen. Upload. Ya, lanjutkan. Ini, oke. Terakhir kompeten ya, finish. Oke, yakin? Ya, saya kirim. Ya, ini sudah aman. Baik, Mas Leader, saya kira cukup. Ya, selesai juga tugas saya malam ini. Mas Leader, sukses ya. Ya, Ya, jangan Pak. lupa Terima kasih, Pak. salat Mas Leader ya. Salat kita Amin. ini perlu karena salat itu adalah bukan saja kewajiban tapi kebutuhan, ya. Wah, ini penontonnya banyak nih Mas Leader sana ya. Ya, Banyak supporternya. Don't worry, ya. Ya, saya kira cukup ya. ya, Pak. Sukses ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya izin keluar ya, Pak. Silakan. Ya.